Pemirsa, perpindahan dua rangkaian pertemuan G20 yaitu Second FCBD dan First FMCBG dari Bali ke Jakarta semakin memukul para pelaku pariwisata Bali. Ini juga makin memperdalam luka masyarakat Bali yang sedang fokus pada pemulihan ekonomi. Ketua Indonesia Hotel General Manager Association IHGMA Chapter Bali di Denpasar, Dr. Yoga Iswara mengatakan, Bali sedang terpuruk dan berharap banyak dari pelaksanaan sejumlah kegiatan pra-KTT G20 untuk membantu pemulihan. Tapi seperti petir di siang bolong, ada kabar bahwa dua kegiatan G20 dibatalkan dilaksanakan di Bali. Bali sangat merasakan dampak berupa tekanan yang sangat luar biasa akibat pandemi COVID-19 dalam 2 tahun terakhir ini. Pandemi menurut Dr. Pariwisata Tamatan UNUD ini telah merontokkan industri kepariwisataan. Pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi Bali terkontraksi 9,31% pada 2020 dan kemudian terkontraksi 9,85% pada 2021 di kuartal pertama. Bali berada di urutan ke-34 secara nasional. Namun kondisi yang lebih memprihatinkan ketika sense of empathy, sense of urgency, dan sense of crisis untuk pemulihan Bali tidak dirasakan serius oleh pemangku kebijakan. Sehingga berita pemindahan event yang siogianya diadakan di Bali seperti luka dalam yang menganga lebar diberikan tetesan jeruk nipis. Yoga Iswara menambahkan mirisnya kondisi Bali dari 14 Oktober 2021 terkait open border karena Bali telah dibuka untuk wisatawan mancanegara, namun terkesan pintunya masih digembok oleh beberapa kebijakan yang menghambat datangnya wisatawan seperti kebijakan visa, kebijakan penerbangan, kebijakan asuransi, kebijakan karantina, dan kebijakan negara yang bisa masuk ke Bali. Berbeda dialami di Jakarta yang sejak awal pandemi hingga sekarang mendapatkan kesempatan untuk tetap hidup berdampingan dengan COVID-19 dengan mengelola aspek ekonomi dan aspek kesehatan dengan baik dan seimbang serta menerapkan risiko manajemen yang aman dan terukur karena semua pesawat mendarat di Jakarta yang menyebabkan hotel karantina di Jakarta selalu penuh dengan harga fantastis. Alasan dipindahkan event Second FCBD dan First FMCBG dinilainya tidak masuk logika karena Jakarta memiliki kasus Omikron tertinggi secara nasional. Siogianya setiap event baik virtual dan hybrid tetap didorong untuk dilaksanakan di Bali yang sudah berhasil sukses menerapkan adaptasi new normal. Di antaranya program vaksinasi yang sudah mencapai di atas 95% untuk tahap 2. Sertifikasi CHSI sudah mencapai 2.357 industri, kedisiplinan masyarakat Bali terkait prokes tertinggi secara nasional, dan penanganan COVID-19 di Bali terkendali. Sehingga Bali pantas memiliki kesempatan untuk bernafas, untuk bangkit dan tumbuh, minimal menjaga aspek psikis masyarakat Bali yang sedang berdarah-darah. Cita Maya, Bali Post melaporkan.